Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Masih melanjutkan Sudoku pemula dengan varian indexing, dan puzzle hari ini adalah Number Room Sudoku. Salah satu varian favorit saya ya. Karena sebenarnya peraturannya sangat simpel banget, tapi bisa menimbulkan logika dari yang mudah ke kompleks, dan interaksi dengan varian lainnya pun juga sangat indah banget. Jadi kayak bakal sangat seru banget untuk bermain puzzle hari ini. Tapi nanti sebelum saya mulai, mungkin saya akan menunjukkan dulu ya, tiga properti yang bisa ditimbulkan dari numbered rooms. Walaupun nggak semua akan digunakan ya untuk puzzle hari ini. Tapi nggak apa-apa, nanti akan ditunjukkan semuanya. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap peta kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, atau di setiap kotak 3 kali 3 dia memuat seluruh angka tepat satu kali, atau tidak ada angka yang berulang. Dan untuk peraturan number rooms, petunjuk di luar grid menunjukkan angka yang harus ditempatkan pada petak ke N dari arah petunjuk, di mana N adalah angka pada petak di sebelah petunjuk. Oke, kita lihat contohnya ya. Angka terdekat, angka pada petak di sebelah petunjuk lah intinya. Misalkan adalah angka 8 di sini. Dia akan menunjukkan di mana angka 6 berada ketika dilihatnya dari arah petunjuk. Kalau petunjuknya dari kiri, maka dihitung dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan, maka petunjuknya dihitung dari kanan ke kiri. Kalau dari atas, atas ke bawah. Dan kalau dari bawah, bawah ke atas. Maka 6 di sini harus ada pada petak ke-8 ketika dihitung dari kiri ke kanan. Ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita harus menempatkan angka 6 pada petak ke-8 di sini. Contoh lainnya, misalkan ini adalah 5, maka angka 4 harus ditempatkan pada petak kelima dari kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Menempatkan angka 4 di sini. Oke, dan saya akan menunjukkan dulu beberapa properti dari number rooms. Jadi kalau misalkan petunjuk number rooms-nya itu bukan merupakan angka 1, maka angka pada petak pertamanya itu nggak boleh merupakan angka 1 atau angka petunjuk itu sendiri. Kalau misalkan contohnya di sini, kalau kita menempatkan angka 1 di sini, maka angka 4 harus ditempatkan pada petak ke 1, yaitu petak itu sendiri. Jadi kita harus menempatkan angka 1 dan 4 sekaligus pada petak ini, dan itu kan nggak mungkin pada Sudoku. Kalau kita menempatkan angka petunjuk itu sendiri, maka angka 4 harus ditempatkan pada petak keempat. 1, 2, 3, 4. Dan itu akan terjadi perulangan dalam Sudoku. Dan itu kan nggak mungkin juga. Tapi berbeda ketika dia merupakan petunjuk satu ya. Dia masih mungkin untuk menempatkan angka 1 di sini dan menempatkan angka 1 pada petak itu sendiri. Itu angka 1 di sini. Oke, mari kita lihat properti yang kedua di mana number terms ini saling berhadapan. Ketika kita memiliki number terms yang berhadapan dan angkanya sama, dua petak pertamanya itu akan selalu berjumlah 10. Karena dimanapun kita menempatkan angka 5-nya, misalkan saja di sini, kalau kita lihat dari atas, ini merupakan petak keempat. 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat dari bawah, ini merupakan petak ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dua petak di sini akan selalu berjumlah 10. Dimanapun angka 5-nya kita tempatkan nantinya. Dan berkebalikan ketika number terms itu tidak merupakan angka yang sama. Jadi dua petak ini tidak boleh berjumlah 10. Kalau misalkan ini berjumlah 10, maka nantinya petunjuk 4 harus kita tempatkan pada petak ketiga, 1, 2, 3 di sini. Dan petunjuk 6 ditempatkan pada petak ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Dan kita harus menempatkan angka 4 dan angka 6 sekaligus pada petak ini. Dan itu kan nggak mungkin pada Sudoku. Oke, dan ini merupakan properti terakhir dan mungkin sedikit lebih kompleks. Sebenarnya logikanya mirip-mirip sih dengan 159 yang saya mainkan kemarin ya. Jadi untuk garis-garis ini, kalau ada number rooms yang merupakan angka yang sama di sepanjang garisnya, kita akan bisa mengambil kesimpulan di mana petak pertamanya itu nggak boleh merupakan entropi strata yang sama. Angka rendah 1, 2, 3, angka menengah 4, 5, 6, atau angka tinggi 7, 8, 9. Misalkan kita menempatkan ada number terms 2 seperti ini ya. Ini merupakan number terms 2 dan petak ini merupakan number terms 2 yang untuk kolomnya. Dua petak ini nggak boleh dipilih dari entropi strata yang sama, angka rendah, angka menengah, atau angka tinggi. Karena ini merupakan number terms yang sama. Maka dua petak ini nggak boleh dipilih dari entropi strata yang sama. Karena kalau kita menempatkan entropi strata yang sama, misalkan seperti ini, maka angka 2 harus ditempatkan pada petak keempat, kelima, atau keenam, yaitu di sini, atau di sini. Dan ini harus menempatkan pada petak keempat, kelima, keenam, yaitu di sini juga. Dan itu akan menyebabkan angka 2 berulang dalam box ini.
Jadi karena kita hanya bisa menempatkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tepat satu kali pada setiap kotak 3 kali 3, itu menyebabkan kenapa ini harus berbeda entropi seratannya. Oke, mari kita kembali ke puzzle hari ini, dan karena ini merupakan gas juga, sebenarnya ini merupakan puzzle yang cukup mudah ya. Oke, mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Sudah ada beberapa angka yang diberikan juga di sini ya. Angka 7, ini merupakan petunjuk 7 dan sudah diberikan, yang merupakan petak keempat dari atas, 1, 2, 3, 4. Dan kalau dari bawah, ini merupakan petak ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 6, maka ini harus 3, ini harus 7. Ini harus 8 dan 2. Ini 8, 2. Ini 1, 2, 3. Dari atas harus petak ke-7. Dan ini adalah petak ke-6, maka dari bawah merupakan petak ke-4. Dan kalau kita lihat, dua petak yang berhadapan dengan angka yang sama, itu pasti angkanya akan selalu berjumlah 10. Oke, kita pencet mark dari sini, kita butuh 159. Dan di sini petak ke-6, angka 1 harus kita tempatkan pada petak ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ini 159. Dan ada 5 di sini yang harus kita tempatkan pada petak ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nice. 1 mat ke bawah, 1 dan 9 selesai. Dan 5 dan 9 selesai. Luar biasa sekali. Oke, coba kita pencil mark dulu kolom ini kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 8 yang belum muncul. Ini nggak mungkin 2, 3, 5 di boxnya, maka dia hanya bisa 1 dan 8. Berarti nggak mungkin 1 dan 8 lagi di kolomnya. Dan ada 1 juga dari samping. 1, 8 selesai. Ada 3 di box ini, nggak mungkin 3 di sini. Dan ya, ini nggak mungkin 2 ya. Kalau ini adalah 2, kita menempatkan angka 6 di sini. Dan itu nggak mungkin akan berulang. Maka ini merupakan 5, 2. Dan 6 harus kita tempatkan pada petak ke-6. Dan 1 kita tempatkan pada petak kedua di sini. Nice, luar biasa sekali. Apakah kita bisa selesaikan kolom ini juga? Kita masih butuh 2, 3, 7, 9, dan 5. 2, 3. 2, 3, 9 nggak mungkin di box ini. Dan ya ada 7 dan 5 mat ke samping. Menyelesaikan 7, 5 di sini. Nice. Box ini nggak mungkin 9 juga. Maka 9 harus di atas. Ya ini kalau misalkan ini merupakan angka 3, maka kita harus menempatkan angka 5 di sini ya, dan itu nggak mungkin. Maka dia harus 2 dan 3 seperti ini, menempatkan angka 5 di sini, dan angka 4 harus kita tempatkan pada petak ketiga di sini. Nice. Jadi sekarang tinggal sudoku saja. Box ini masih butuh 3, 4, 5, ada 4 di atas, 5 dari samping, 5, 3 seperti ini, 97, 97 dari samping, 1 di box ini hanya bisa di sini, 2 melihat ke bawah, dan 4 di sini. 8 dan 6, 8 di atas. Kolom ini masih butuh angka 7. Box ini 1, 6. Kolom ini masih butuh 8 dan 4. 4, 8. Wow, ini sangat lancar banget puzzle-nya. 9 di sini, 9, 8. Enggak, bukan 9, 6. Baris ini 7, 6. Ada 6 di sini. 3, 8, 4 yang belum di boxnya. 6 juga di baris ini. 6 dan 3. Coba kita benchmark aja baris ini dulu. 2 dan 7. 7, 2 seperti ini. 2 di box ini hanya bisa di sini. Dan yang belum adalah 8 dan 4. Sayangnya harus dari atas sepertinya untuk menyelesaikan ini. 3 menit ke atas. 1, 8, 3 yang belum. Nekat single sini 1, 3 yang menjadi 8. 1 di atas, 1, 3, 3, 8, 8, 4, 4, 9, dan 5. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk number rooms. Dan semoga tadi saya bisa share sedikit ya properti-properti dari number rooms, dan juga puzzle ini menjadi showcase yang bagus untuk perkenalan dari number rooms ini. Puzzle-nya tadi sangat lancar banget, penyelesaiannya dibuat dengan sangat luar biasa sekali oleh Clover, sangat handal sekali, dan sangat seru banget untuk dimainkan. Puzzle yang sangat keren. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.